Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Winardi. Kesempatan ini saya ingin melanjutkan yaitu tentang penjelajahan samudra dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kemarin ya, di video saya sudah menerangkan tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis di judul Jatuhnya Kota Konstantinopel. Bagi teman-teman, anak-anakku yang ingin mengetahui tentang jatuhnya Konstantinopel dari kekuasaan Turki Utsmani bisa dilihat kembali serta penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Sekali lagi, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan penjelajahan samudra oleh bangsa lain, karena selain Portugis itu ada bangsa Belanda, ada bangsa Spanyol, maupun ada bangsa Inggris, kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Perlu diketahui, penjelajahan samudra dari Belanda ini saya mengutip beberapa tokoh saja yang penting. Peranan dalam penjelajahan samudra yang membuka ya jalur laut dari bangsa Eropa ke negara lain atau benua lain dari Belanda itu diawali oleh William Barents pada tahun 1594. Barents mencari daerah timur, yang dimaksudkan itu adalah benua Asia, melalui jalur lain yaitu ke utara. Perjalanan Barents terhambat karena air laut membeku sesampainya di kutub utara. Dia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Novaya Zemlya. Kemudian memutuskan untuk kembali, tetapi meninggal dalam perjalanan. Ini resiko dalam penjelajahan samudra yang belum tahu arahnya, sehingga akhirnya dia meninggal dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, seorang tokoh bernama Cornelis de Houtman. Bagi kita tidak asing peranannya dari Cornelis de Houtman ini. Pada tahun 1595, de Houtman dengan 4 buah kapal yang membuat waktu itu memuat 249 orang awak beserta 64 meriam, memimpin pelayaran mencari daerah rempah-rempah ke arah timur, mengambil jalur seperti yang pernah ditempuh oleh Portugis. Ini diuntungkan. Cornelis de Houtman tidak ingin mencoba jalur lain, tetapi dia untuk amannya lebih baik meniru jalur yang pernah dilakukan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman ini bersama rombongan sampai di Indonesia dan pertama kali mendarat di Banten, yaitu bagian wilayah Pulau Jawa bagian barat, ujung barat. Ini titik awal bangsa Belanda akan berada di Indonesia ketika mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten. Kemudian 3, Abel Tasman. Abel Tasman berlayar mencapai perairan di sebelah tenggara Australia. Pada tahun 1642, ia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan Pulau Tasmania. Ini wilayahnya terletak di tenggara dari negara Australia. Kemudian selanjutnya penjelajahan oleh bangsa Spanyol. Penjelajahan Spanyol di Indonesia ini pertama kali dimulai pada tanggal 8 November 1521
ketika Spanyol berhasil menginjakkan kakinya di tanah Tidore, dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano. Kedatangan dari Spanyol ini mempunyai tujuan keinginan untuk mewujudkan semangat mimpinya 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Saya jelaskan, apa itu yang dimaksud Gold? Gold adalah semangat yang dimiliki bangsa Spanyol untuk mencari emas atau kekayaan. Mereka juga mewujudkan mimpi ini dengan melakukan perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas utama dan memiliki harga yang tinggi. Bagi bangsa Eropa, rempah-rempah ini diibaratkan harganya seperti emas, mahal. Maka tidak mengherankan mereka berbondong-bondong untuk mencari rempah-rempah ke negeri asalnya, termasuk Nusantara ini. Glory adalah semangat guna mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahannya. Oleh karena itu, mereka juga berkeinginan untuk menguasai dan menduduki wilayah yang pernah dia singgahi. Nah, ini bangsa Eropa pun ingin minta pengakuan ya dari negara jajahannya untuk mencari kejayaan atau istilahnya glory. Kemudian yang ketiga, gospel. Gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agama mereka. Sehingga tak heran jika mereka juga menyebarkan kepercayaan mereka pada setiap daerah-daerah yang disinggahinya, termasuk di wilayah Nusantara ini. Kita ketahui sebelum kedatangan agama Katolik, wilayah Nusantara ini sudah ada agama Hindu, sudah ada agama Buddha, dan sudah ada agama Islam. Kemudian Christopus Columbus. Ini pada tahun 1492, Christopher Columbus ini mempunyai petualangan dengan 3 kapal, yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta. Sebenarnya dia ingin pergi ke daerah dunia timur, ya, termasuk wilayah Nusantara ini, yang memiliki sumber daya alam yang banyak, terutama daerah India. Pada masa itu sudah diketahui bahwa bumi berbentuk bulat. Karena itulah ia melakukan pelayaran ke barat. Ketika ia sampai di Kepulauan Bahama, Karibia, ia mengira bahwa ia sudah sampai ke India. Nah, perlu diketahui Kepulauan Bahama, Karibia itu berada di benua Amerika. Ketika sampai di India, dia mengira itu sudah sampai, ketika dia sampai ke Bahama, Karibia ini, dia menganggap bahwa dia sudah sampai ke India. Makanya ia menamai penduduk daerah tersebut dengan Indian. Kemudian ia terus melanjutkan perjalanannya ke barat, ya sekali lagi tadi, sehingga menemukan tadi benua Amerika. Inilah ya lika-liku dalam penjelajahan samudra waktu itu. Keinginannya itu menuju ke India, ternyata malah sampai ke Bahama, Karibia atau benua Amerika. Kemudian ini juga penjelajah dari Spanyol, yaitu Magalhães. Ya, selain ke timur, dia juga melakukan perjalanan ke barat. Teman-temannya adalah Kapten Juan Sebastian Elcano, ya, dan Pigafetta yang merupakan seorang penulis perjalanan keliling dunia, ya, yang dikenal dengan Magalhães Elcano. Mereka menyusuri selatan benua Amerika. Pada tahun 1520, mereka sampai ke Kepulauan Massawa, yang Magalhães akui sebagai daerah kekuasaannya. Kemudian Kepulauan Massawa diubah namanya sesuai dengan nama raja menjadi Filipina. Pada tanggal 27 April 1521, Magalhães terbunuh saat pertempuran dengan suku Mactan di Filipina. Setelah itu, dengan dipimpin oleh Sebastian Elcano,
rombongan mereka pulang ke Spanyol. Setelah sampai ke Spanyol, ya Raja Spanyol memberi hadiah bola bumi yang dililiti pita yang bertuliskan, "Engkaulah yang pertama kali mengelilingiku." Kemudian selanjutnya penjelajahan dari Portugis, yaitu di sini diawali oleh Sir Francis Drake pada tahun 1577, ya, dan rombongannya berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat pada tahun 1580. Mereka kembali lagi ke Inggris setelah membeli banyak rempah-rempah di Ternate, salah satu wilayah Nusantara. Kemudian ada tokoh Sir James Asker dan George Raymond. Pada tahun 1591, Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang. Kemudian kembali ke Inggris pada tahun 1594. Pada bulan Juni 1602, Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris AEC mengadakan ekspedisi lagi dan berhasil tiba di Aceh dan Banten. Di Banten, Leicester dan AEC mendapat izin dan mendirikan kantor dagang. Kemudian ada juga Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, AEC mengutus pelayaran kedua yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Mereka bersaing dengan VOC. Selama tahun 1611 sampai 1617, orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana, Kalimantan Barat Daya. Sekali lagi di daerah Sukadana, Kalimantan Barat Daya. Kemudian selain itu juga Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Itu jejak dari Sir Henry Middleton. Kemudian juga ada William Dampier. Pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Ini jangkauannya lebih luas, ya, tidak di wilayah Nusantara ini, tetapi sampai ke Australia. Ia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. Kemudian diikuti oleh James Cook. Ya. Pada tahun 1770, ya, James Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Karena itulah James Cook sering dikatakan sebagai penemu benua Australia. Itu beberapa tentang tokoh-tokoh penjelajah dari bangsa Eropa. Kemudian jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Saya kutip dalam buku Martina Savitri dan kawan-kawan, Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah Parameswara masuk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia, serta gua di pantai barat India. Hal tersebut kemudian mendorong Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira ini disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah tahun 1488 sampai 1528. Lambat laun, sikap Sultan ini berubah setelah para pedagang Muslim yang ada di bandar itu meyakinkan bahwa orang Portugis sangat berbahaya, kelak yang mungkin bisa akan merebut kekuasaan dari kerajaan Malaka. Kemudian Sultan Mahmud Shah, ya, berbalik, ya, istilahnya itu berbalik pikiran, kemudian malah justru ya melakukan penyerangan 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India.
Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Kemudian selanjutnya, ya, di bawah pimpinan Albuquerque, ya, Alfonso de Albuquerque, melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa sekitar 17-18 kapal berkekuatan kurang lebih 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus tahun 1511. Di saat yang bersamaan Sultan Malaka sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Sehingga konflik ini kemudian melemahkan pertahanan dari Malaka. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Albuquerque, ya, dari Portugis itu untuk melakukan penyerangan terhadap Malaka. Nah, dengan membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Ya. Karena apa? Dari serangan tersebut, Malaka itu dapat ditaklukkan oleh Portugis yang di bawah pimpinan tadi, ya, Alfonso de Albuquerque pada tahun 1500. Demikian informasi sedikit tentang tokoh-tokoh penjelajah samudra dari Eropa dan sejarah singkat tentang jatuhnya kota Malaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.